Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak. 2. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. 3. Lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Oke anak-anak, Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Selanjutnya anak-anak, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tua menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Perhatikan tes kasih sayang di rumah, garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan, lalu bacalah dengan nyaring. Bacalah hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang harus Siti lakukan. Hak Siti. Contohnya mendapat kasih sayang dari ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu sayangilah ayah ibumu. Yang kedua, hak Siti mendapatkan perawatan ayah ibu. Saran menunjukkan kewajiban yaitu rawatlah ayah dan ibumu dengan baik. Hak Siti mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Kewajibannya yaitu manfaatkanlah peluang ketika ayah dan ibu sedang istirahat untuk ditemani bermain. Hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu. Kewajibannya berceritalah dengan kata-kata yang sopan kepada kedua orang tuamu. Mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Hak Siti yaitu mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu mintalah bantuan dengan tutur kata yang baik. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di rumah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Amatilah contoh kemungkinan berikut ini. Tulislah 5 kemungkinan lain di bawah. Contohnya, jumlah hari belajar 365. Nah, di sini yang menunjukkan 365 penjumlahannya bisa berbeda-beda. Contohnya hari belajar di sekolah 250 hari belajar di rumah 115. Kalau dijumlahkan maka akan berjumlah 365
Yang kedua 220 ditambah 145, 265 ditambah 100. Yang keempat 200 ditambah 165. Yang terakhir 240 ditambah 125. Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda, lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Jumlah hari belajar contohnya 222. Hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah 200 ditambah 22. Lalu yang kedua 195 ditambah 27. Yang ketiga 180 ditambah 42. 175 ditambah 47. Yang kelima 160 ditambah 62. Jadi semua dari nomor 1 sampai 5 itu hasilnya 222. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Amati liriknya, cobalah nyanyikan sesuai kreasimu. Perhatikan gurumu bernyanyi, ikuti perlahan-lahan dengan irama yang benar. Perhatikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Dengarkan ya anak-anak. Oke, selanjutnya kamu dapat berlatih bernyanyi bersama temanmu. Nah, Jika Ibuku Tua Nanti diciptakan oleh A.T. Mahmud. Perhatikan ketentuan berikut yang wajib kamu ikuti. Duduk atau berdiri dengan nyaman. Perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. 3. Bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. 4. Lakukan dengan kompak. Kamu dapat berlatih bernyanyi bersama temanmu. Oke, selanjutnya cobalah dengan suara lembut seperti berbisik atau suara normal dan keras, mana yang lebih bagus menurutmu? Ya, menurutku dengan suara normal lebih bagus karena pada lagu Jika Ibuku Tua Nanti memiliki nada moderato. Arti moderato dalam lagu adalah bahwa moderato
menjadi tanda tempo sedang yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambat sebuah lagu. Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Di pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. 2 kalimat saran. 3 bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Oke, apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini anak-anak? Oke, bagaimana jika kamu hadapi situasi itu? Ya, diskusikan dengan teman-temanmu sampai hasil diskusimu di depan kelas. Oke, bacalah dengan nyaring. Ada bacaan tentang bersyukur memiliki pakaian. Ya, manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapatkan pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakai sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Oke, amati kembali teks di atas. Tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Oke, contohnya kewajiban. Yang pertama, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Haknya, pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Kewajiban kedua, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Haknya, pakaian membuat Siti merasa nyaman. 3. Kewajibannya, Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Haknya, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Kewajiban yang keempat, Siti berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Haknya, Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. 5. Kewajibannya, Siti mencuci bajunya bila kotor. Haknya, pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Oke, kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Sekarang ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Misalnya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pakaian yang mereka peroleh dari orang tua karena tidak semua anak pantas memiliki pakaian seperti kita. Pakaian harus dirawat dengan cara dicuci jika sudah kotor. Kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Pakaian juga harus dijaga agar tidak cepat rusak. Dengan pakaian yang terawat, maka kita akan terlindungi dari hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari serangga. Pakaian yang bersih membuat tubuh kita menjadi nyaman. Oke, selanjutnya anak-anak, kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat. Contoh kalimat saran yang menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Contohnya kalimat saran, Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Kalimat sarannya bagaimana? Ya, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi, atau seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Amati masalah berikut ini, tuliskan saran-saranmu. Contohnya, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Bagaimana kalimat sarannya? Ya, sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. 2. Rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali.
Kalimat sarannya seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali, karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. 3. Benny ingin bermain dengan tetangganya, ia masih mengenakan seragam sekolah. Ya, sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain, karena seragam sekolah digunakan untuk ke sekolah. 4. Pulang sekolah, Lani sangat lelah, ia tidur siang tanpa berganti baju. Ya, sebaiknya Lani mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur, karena baju sekolah akan kusut jika digunakan untuk tidur. Selanjutnya anak-anak, ada bacaan istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Ya, yang pertama tidur. 2. Bersantai sambil nonton TV. 3. Bersantai sambil membaca buku atau berselancar di dunia maya, ya, atau bermain handphone. Yang keempat, mendengarkan musik, ya, musik yang santai, tenang, ya. 5. Membaca majalah atau menyantap kudapan. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Tuliskan pendapatmu. Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang, ya, apa saja anak-anak? Yang pertama, sebelum tidur siang kita berkewajiban berdoa kepada Tuhan agar tidak mengalami mimpi buruk. 2. Sebelum tidur siang kita berkewajiban mengecek semua peralatan listrik yang tidak terpakai seperti lampu, kipas angin, kompor, dan lain-lain, agar energi yang tidak terbuang sia-sia. Dan kita terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan, seperti pada saat kita lupa mematikan kompor dan meninggalkan kompor dengan waktu yang akan menyebabkan kebakaran. 3. Pada saat kita tidur siang, kita tidak boleh terlalu lama karena tidak baik untuk kesehatan dan juga membuang-buang waktu. 4. Setelah tidur siang, kita berkewajiban merapikan tempat tidur kita. 5. Setelah tidur siang, kita harus melakukan kegiatan yang belum kita selesaikan. Apabila kita punya kegiatan yang harus diselesaikan pada hari itu juga, seperti pekerjaan rumah, membantu orang tua, dan masih banyak lagi. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Tuliskan cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya. Berilah judul cerita yang kamu tulis. Misalnya aktivitas siang. Pada siang hari, setelah pulang dari sekolah, saya berganti pakaian lalu makan siang. Setelah itu saya membantu ibu saya untuk mencuci piring. Karena itu adalah kewajiban saya. Selain mencuci piring, saya juga menunaikan ibadah dan melakukan pekerjaan rumah lain yang biasa saya kerjakan. Setelah itu saya beristirahat sejenak dengan menonton televisi bersama keluarga saya. Selanjutnya anak-anak, di pembelajaran ketiga kita akan belajar. Yang pertama, ungkapan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat. 2. Penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. 3. Bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh sehat? Berdiskusilah dengan teman-temanmu. Lalu bacalah teks berikut dengan nyaring. Memiliki tubuh sehat.
Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat, namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Ya, pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajin berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Amati teks di atas, temukan masalah pada teks. Garis bawahi cara penyelesaiannya. Cara menjaga kesehatan tubuh ya. Cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama, makan makanan bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Oke, amati kembali teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Ya, masalah yang dihadapi anak-anak yaitu pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Jadi kita itu harus menjaga kesehatan tubuh anak-anak. 2. Tuliskan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Ya, tadi sudah cara penyelesaiannya yaitu makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Istirahat yang cukup, rajinlah berolahraga, minum air putih ya baik untuk tubuh. Oke, bacalah di dalam hati. Semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan cara sarapan. Sarapan baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang biasa dengan sarapan nasi, ubi, roti, atau kentang. Bagaimana dengan kebiasaan sarapan di rumahmu? Tuliskan makanan yang biasa kamu makan saat sarapan. Misalnya nasi, ada yang makan sayur, ada roti, dan juga ada yang suka bubur. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang 5. Panen terakhir Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah. Sebagiannya lagi dijual ke pasar. Jadi Ayah Dayu ada yang menyimpan kentangnya di rumah, ada juga yang menyimpan dan sebagian lagi dijual ke pasar. Oke, tulislah beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Nah, misalnya tadi jumlahnya ada ya 1000, 1200, 1300, 1500 sampai 2000. Nah, ini anak-anak bisa mencoba menuliskan kemungkinan kentang yang dijual dan disisihkan. Yang pertama 700 ditambah 300 sama dengan 1000. Ada 900 ditambah 300 sama dengan 1200. Ada 800 ditambah 500 sama dengan 1300. Dan juga 1100 ditambah 400 sama dengan 1500. Dan juga 1500 ditambah 500 sama dengan 1000. Sama dengan 2000. Bacalah kembali cerita tentang panen kentang Ayah Dayu. Lalu buatlah satu cerita seperti itu bersama teman-temanmu. Kamu dapat menentukan sendiri bilangannya. Misalnya, keluarga Dayu sering sarapan roti. Ayah Dayu memiliki toko roti. 5 penjualan roti terakhir Ayah Dayu menjual roti 400, 900, 1500, 1000, dan 5000. Ayah Dayu menyimpan sebagian roti di gudang dekat rumah dan sebagainya lagi dijual ke warung-warung. Oke, ini adalah contohnya. 400 ditambah 400, 800. Dan juga 9000 ditambah 5000,
9.500. Ada juga 1.500 ditambah 500, 2.000. 1.000 ditambah 1.000, 2.000. Ada 5.000 ditambah 6.600 sama dengan 5.600. Anak bisa membuatnya sendiri ya di rumah. Ayo bernyanyi. Nah, Beni sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada keduanya. Ia ingin menyampaikannya lewat lagu. Beni sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Adakah lagu lain tentang rasa syukur memiliki ayah dan ibu? Oke, nyanyikanlah bersama teman-temanmu, nyanyikan juga di depan orang tuamu di rumah. Oke, selanjutnya ada makanan sehat. Nah, merupakan salah satu faktor pendukung kehidupan manusia. Pengertian dari makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi atau zat yang seimbang. Zat gizi yang dimaksud yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan juga air. Fungsi makanan sehat yaitu sebagai penghasil energi, zat pengatur, serta zat pembangun tubuh manusia. Makanan sehat dan gizi berimbang umumnya tersaji dalam menu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna terdiri dari sumber karbohidrat, sayur mayur, sumber vitamin dan mineral, lauk pauk, sumber protein, buah-buahan, sumber vitamin, serta susu penyempurna yang mengandung kalsium. Nah, di situ ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu. Latihan soal di rumah, anak-anak nanti dikerjakan di buku tulisnya. Yang pertama, perkataanmu itu terlalu menyakitkan hati orang lain. Buatlah kalimat saranmu. 2. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan tubuh? 3. Apa yang dimaksud hak dan kewajiban? Sudah ya. 4. Tulislah lirik lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Ini ditulis. Lalu yang kelima, nyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Lalu kirimkan video tersebut kepada gurumu. Setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih dari Pak Hamim, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.